Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu kembali dalam awal bulan Mei ini. Dan kami sangat bersyukur kita dapat memuji menyembah Tuhan di dalam online ibadah ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Apabila kami masih ada sampai saat hari ini, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, pada hari ini kami mau datang padamu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan penuh hati yang kerinduan untuk menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari lebih dalam hati menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, oh Yesus, Kaulah segalanya.
menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami serahkan semua ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan haleluya, amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia Yesus. Ku pakai kuasa
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terang-terangan, terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Ayo bersama-sama katakan haleluya. Mari beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, bahwa Engkau sungguhlah kami yang luar biasa. Engkau sungguhlah kami yang baik. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, yang telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
dengan darah-Mu. Engkau bersama Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Mari lebih lagi angkat tangan kita, katakan Engkau bersama, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau bersama Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Mari kita satu dalam doa sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa benar ya Tuhan, Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami. Kami percaya melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, hati kami kembali disucikan. Engkau kembali menjamah kami melalui hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Mei ini, kembali kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari urapi setiap kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Layakan sehingga benar-benar bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dari awal hingga akhir firman Tuhan yang disampaikan, biarlah kebesaran-Mu yang dinyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24. Sebenarnya ayat ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara, tetapi kita akan baca sebagian saja mengingat waktu. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 sebenarnya ayat-ayat yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, namun saya akan membacakan beberapa ayat saja. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Diberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup dan seterusnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Peristiwa ini adalah peristiwa di mana menceritakan seorang yang bernama Kleopas. Dia hendak berjalan menuju ke Emmaus atau pulang ke rumahnya, ke tanah, katakanlah ke tanah kelahirannya bersama dengan temannya. Ini tidak disebutkan siapa nama temannya. Biasanya penulis Injil Lukas ini sangat cermat di dalam menuliskan kitabnya ini. Dia sebutkan dengan detail ya, karena memang Lukas latar belakangnya adalah seorang dokter. Jadi memang pendidikannya sebagai dokter membuat tulisan-tulisannya ini bisa dibilang bernas begitu ya, berisi. Tapi kali ini Lukas sama sekali seakan-akan menyembunyikan nama teman daripada Kleopas ini. Siapa teman Kleopas ini? Ada beberapa penafsir mengatakan ini sepertinya bagi kita, bagi kalangan kekristenan begitu ya, mungkin secara umum agak kaget dengan sebuah penafsiran yang mengatakan jangan-jangan Kleopas ini bersama dengan istrinya. Ya, ada ayat rujukannya di Yohanes pasal 15 gitu ya kalau tidak salah. Kleopas bersama dengan istrinya berjalan bersama dari Yerusalem ke Emmaus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mereka pulang ke sana seakan-akan mereka ini sedang dalam ketakutan. Kenapa? Yesus sebagai guru agung mereka, Yesus sebagai pemimpin mereka telah disalibkan. Sementara Kleopas istrinya adalah pengikutnya yang bisa saja nanti dikejar-kejar untuk akhirnya mengalami hukuman juga. Ya, atau juga yang kedua adalah harapan mereka sudah pupus. Seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Kenapa? Karena Yesus yang dia harapkan nanti kelak akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Romawi pada waktu itu. Karena memang itulah yang masih terus ada pada waktu itu ya. Di dalam mindset pemikiran para murid-muridnya termasuk pengikut-pengikut Kristus, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Karena memang pada waktu itu Roma menindas orang-orang Israel atau menguasai bangsa Israel pada waktu itu. Kemunculan Yesus memberikan titik pengharapan, tapi ternyata Yesus mati. Harus disalibkan. Sehingga pengharapan mereka pupus. Dari sini kepulangan mereka ke Emmaus, mereka pulang dalam keadaan putus asa. Mereka bercakap-cakap ya suami istri. Tapi juga ada yang mengatakan Kleopas bersama dengan teman di mana Lukas sengaja tidak menuliskan nama siapa yang bersama dengan Kleopas ini. Tujuannya adalah bisa saja nanti rekan temannya itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang sedang berjalan bersama-sama dengan Kleopas, sepenanggungan, sependeritaan bersama dalam sebuah pergumulan. Karena apa? Karena takut dihukum mati tadi, karena apalagi? Karena sudah kehilangan pengharapan. Yesus yang diharap-harapkan akhirnya mengalami hukuman mati. Jadi siapapun itu, baik Kleopas dengan istrinya atau Kleopas dengan temannya, jadi mereka sedang berjalan berdua dan bercakap-cakap, menceritakan tentang Yesus, tentang nasib Yesus yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu disalibkan. Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam keadaan mereka sedang bercakap-cakap mau pulang ke Emmaus dengan putus asa, Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya adalah 11 km, Bapak Ibu Saudara ya, 7 mil disebutkan. Kalau dalam kilometer itu 11,27 kilometer tepatnya. Dan kalau dilakukan perjalanan dengan perjalanan kaki begitu ya. Bukan berlari cepat, saya rasa mereka gak mungkin jalan cepat atau berlari karena kondisinya dalam keadaan mentalnya ya. Ini bicara tentang mental mereka ini sudah down karena guru mereka sudah disalibkan. Itu jalan kaki sepanjang 2 jam perjalanan. Cukup jauh berarti. Ya 11,27 kilometer. Dalam saat dia sedang berjalan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Datanglah Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Sudah pasti ini Yesus yang bangkit. Pertama kali penampakan diri pertama kali di sini. Setelah kebangkitan. Ya memang pernah Yesus menampakkan diri juga dengan Marta, Maria Magdalena begitu ya, dan murid-murid yang lain. Dan Yesus juga menampakkan diri di sini. Dan minggu-minggu ini memang adalah minggu-minggu penampakan Bapak Ibu Saudara ya. Penampakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Yesus datang di tengah-tengah Kleopas dan temannya ini, atau penafsiran yang lain dikatakan istrinya ini. Dan anehnya, Kleopas dan temannya gak bisa melihat secara jelas dengan matanya bahwa itu adalah Yesus. Saya berharap kita semua gak pernah mengalami tekanan dalam hidup kita, sampai kita gak bisa mengenali orang yang ada di dekat kita. Saya berharap kita gak pernah mengalami stres berat, depresi berat dalam hidup kita, sampai kita gak bisa mengenali istri kita mungkin, suami kita, anak kita. Atau keluarga kita. Tapi dalam segi psikologi memang ada
beberapa orang yang oleh karena depresi yang berat, oleh karena tekanan hidup yang berat, dia sudah gak bisa lagi mengenali orang yang sehari-harinya bersama-sama dengan dia. Sehari-harinya itu waktu masih bersama begitu ya, dekat sekali dengan orang tersebut. Ini membuktikan apa? Bahwa Kleopas juga temannya mengalami tekanan hidup yang sangat besar sekali. Sampai dia gak kenal Yesus yang ada di dekatnya. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tapi Yesus datang dan dia bertanya gitu ya. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Membaca bagian ini, kalau kita merenungkan, memang kita membaca Alkitab tuh nggak cukup sekali ya. Alkitab ini sangat kaya sekali dengan makna yang tersembunyi di dalamnya. Makanya kalau kita cuma baca Alkitab sekilas, nggak merenungkan, nggak menyediakan waktu khusus, nggak mungkin, maaf kata Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin kita akan mendapatkan perenungan yang sebetulnya ini firman Tuhan mau mendapatkan apa, mau bicara apa bagi kita. Ya. Kalau kita renungkan bagian ini ketika Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Itu juga bisa menjadi pertanyaan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Apakah yang menjadi beban pemikiran kita sekarang ini? Sebenarnya Yesus ada di dekat kita, tapi oleh karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Ada sesuatu pergumulan berat mungkin yang menjadi pergumulan hidup kita. Kita nggak sadar bahwa ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita, menyertai kita. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang bisa saja kehilangan percayanya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan imannya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan hidup, banyak orang stres, kehilangan pekerjaan, di PHK. Ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Ada orang yang stres berat juga karena keluarga yang dikasihinya harus meninggal oleh karena COVID-19. Ya. Kalau mau tanya suatu penderitaan Bapak Ibu Saudara, sekarang ini tanyakan kepada saudara-saudara yang keluarganya ada di kapal selam Nanggala 402. Yang sampai hari ini masih dicari dan katanya ini oksigennya udah akan mulai habis. Tanyakan kepada keluarga tersebut. Saya sempat baca di berita ada seorang anak kecil umur 3 tahun, sekurang lebih seumuran anak saya itu ya. Melarang bapaknya untuk pergi ke kapal selam itu dan bertugas di sana. Sampai bapaknya dikunciin pintunya di kamar supaya bapaknya gak ikut. Nah sekarang ayahnya itu ada menjadi bagian di kapal selam Nanggala 402. Dan video itu mulai viral Bapak Ibu Saudara. Bisa kalau mau ditanyakan kepada orang yang sedang kesusahan, tanyakan kepada mereka. Kalau kita belum ngalamin, kadang-kadang sisi empati kita tuh kurang. Kleopas dan temannya ini sedang menjalani satu permasalahan dan temannya ini seakan-akan mau berempati dengan Kleopas. Ya, dengan harapan mendapatkan jalan keluar. Itulah yang kita lakukan bukan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dapat pergumulan hidup, punya masalah, kita perlu teman sharing. Kita perlu untuk teman berbagi. Yang sudah punya pasangan suami istri bisa cerita kepada istri dan suaminya. Tetapi maaf, kadang-kadang teman yang kita sharingkan ini gak bisa kasih solusi kepada kita. Bukan karena mereka gak baik, mereka punya maksud baik. Tapi karena mereka gak punya kemampuan untuk memberikan masukan supaya akhirnya orang yang punya pergumulan ini bisa lebih tenang hatinya. Akhirnya gak ada gunanya juga. Sekali lagi bukan karena mereka punya maksud jahat. Ya. Nah oleh karena itu Yesus hadir di tengah-tengah dua orang ini. Sama juga dengan kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita memerlukan Tuhan untuk akhirnya bersama dengan kita berjalan bersama kita. Yesus berkata, apa yang engkau percakapkan? Sama saja dengan pertanyaan, apa yang engkau gumulkan hari-hari ini? Apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Kleopas lalu membalasnya dengan sebuah pertanyaan. Awalnya mukanya muram. Muram tuh kayak apa ya? Masa lu gak ngerti sih masalah yang ada begitu ya? Dia dikatakan oleh Alkitab begini, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab pertanyaan Yesus dengan pertanyaan lagi.
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang gak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakang ini? Apakah itu? Yesus nanya begitu. Nah, kita renungkan kembali bagian ini. Ini bisa lewat begitu saja Bapak Ibu Saudara. Ketika ada pertanyaan, kamu nih orang satu-satunya di Yerusalem kah? Yang gak tahu masalah yang ada di sana, ini masalah besar yang menjadi viral pada waktu itu. Kamu orang satu-satunya kah yang gak tahu? Yesus tahu, bahkan Yesus alami sendiri itu yang dia sedang alami. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, apakah itu? Coba Bapak Ibu Saudara renungkan ya, agak susah memang nih, tapi kita terlalu mulia kali ya kalau misalnya. Coba bayangkan kita yang sedang mengalami penderitaan itu sendiri kayak Yesus nih. Terus kita ditanya, kamu tuh bener gak tahu, masa sih gitu ya. Apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem gak tahu itu? Kalau kita sendiri yang ngalamin itu ditanya begitu, terus bisa jawab seperti yang Yesus jawab, apakah itu? Wah, ini sebuah karakteristik, sebuah sifat, sebuah kerelaan yang begitu besar yang Yesus miliki untuk dia bisa menanggung semua kematian. Yesus tanya, apakah itu? Ini sebuah kerelaan dengan jawaban, dengan pertanyaan Yesus kembali, apakah itu sebenarnya ini mengatakan Yesus benar-benar rela untuk mati bagi kita. Yesus benar-benar rela untuk disalibkan buat kita. Dia gak jawab begini, apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang gak tahu masalah itu udah begitu menyebar kemana-mana. Waduh, saya tahu itu saya sebetulnya menderita itu. Itu saya yang disalibkan, masa kamu gak ngeliat nih, gak perhatikan, gak sadar ini saya sedang berjalan dengan kamu. Kalau Yesus jawab begitu, teman-teman bisa menilai jawabannya. Seakan-akan Yesus gak rela untuk disalibkan. Yesus mau mati dengan terhormat. Tapi Yesus bertanya, apakah itu dengan kerendahan hatiannya, dengan ketenangannya. Ini semua berjalan dengan sopan Bapak Ibu Saudara ya. Pembicaraan ini berjalan dengan baik, dengan saling respek. Karena begini, kalau Kleopas gak respek kepada orang yang tiba-tiba nimbrung pembicaraannya yang dia gak sadar bahwa itu adalah Yesus, ini berarti orang lain. Ya, kita mungkin sekarang sering dengar istilah lian, orang lain. Ada satu orang yang sering, ada satu teman begitu ya yang ngobrol dengan saya kadang-kadang gak setuju tuh dengan kata orang lain, lebih enak sesama gitu ya, sesama, orang lain seakan-akan jauh. Nah ada lian, ini ada orang lain, kalau orang Jawa bilang lio, ya, lio gitu ya, lian, nimbrung. Kleopas pun menanggapinya dengan baik. Dia gak, kamu siapa, saya gak kenal kamu, saya lagi punya pergumulan berat ini, jangan ikut-ikutan gitu ya. Malah nanti kamu nambahin masalah saya. Kleopas gak lakukan begitu, juga temannya tidak. Dia jawab. Yesus bertanya, apakah itu? Saudara, dari penampakan Yesus ini saja, kita bisa melihat dan percakapannya dengan Kleopas. Yesus benar-benar punya hati yang luhur, hati yang mulia. Makanya tadi kita nyanyikan pujian, engkau yang indah. Engkau yang indah kah? Tidak, engkau yang terindah. Kau yang terindah. Kau yang mulia, Bapa mulia. Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan, hatinya, kebaikan Tuhan, hatinya, kemurahan Tuhan, hatinya. Yang kita sembah, dia datang bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara. Dia juga bertanya, apakah yang menjadi masalah kita? Dan itu juga yang saat ini sedang ditanyakan kepada kita. Yang kadang-kadang kita gak sadar kehadiran Tuhan. Nah, oleh karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita hari-hari ini, karena siapa sih yang pernah menyangka ada COVID-19 ini? Gak pernah menyangka. Nanti saya akan hubungkan juga dengan doa Santo Agustinus, seorang bapak gereja yang hidup pada tahun 300-an. Dia terlalu terlambat untuk bisa mencintai Tuhan. Mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus juga begitu lamban hatimu. Coba kita baca nanti seterus kalau di rumah ada ya. Ada waktu gitu, yuk baca firman Tuhan. Banyak waktu kan sekarang di rumah. Ya oleh karena COVID-19 ini pasti punya banyak waktu. Gak ada alasan lagi, aduh saya gak punya waktu nih untuk baca firman Tuhan. Gak ada alasan. Ya, kalau itu hanya alasan saja gitu ya. Coba ada waktu baca ini ayat-ayat firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan betapa lamban hatimu. Sehingga seorang bapak gereja sebesar Santo Agustinus pun bisa berkata, Tuhan terlalu terlambat aku mencintaimu.
Ya, kadang-kadang kita juga merasa terlambat di dalam kita bisa memahami firman Tuhan. Andai kata COVID-19 ini bisa dicegah tahun 2020 yang lalu, kita nggak terlambat, akhirnya merajalela ke seluruh dunia. Keterlambatan kadang-kadang berakibat fatal, Bapak Ibu Saudara. Ya, keterlambatan berakibat fatal. Dan ini juga yang terjadi pada Kleopas. Ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka. Yesus bertanya, itu juga yang ditanyakan Yesus, apakah pergumulanmu, apakah permasalahanmu hari-hari ini? Ceritakan. Kleopas menceritakan. Dan Yesus datang, dan Yesus pun akhirnya berjalan bersama dengan mereka. Lihat ya, ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di belakangnya, melihat peristiwa ini indah sekali. Yesus belum membuka dirinya siapa, nanti ketika Yesus membuka dirinya pada saat dia perjamuan kudus. Ini semua akan berhubungan. Pada saat Yesus berjamuan kudus, dia memecahkan roti, dia mengucapkan berkat, memecahkan roti, membagikan, dan itu perjamuan kudus pertama kali pasca kebangkitan. Ya, itu perjamuan kudus pertama kali setelah Yesus bangkit. Baru mata mereka terbuka. Tapi waktu dia sedang berjalan, Kleopas dan temannya dan Yesus berjalan ini, mereka belum tahu tuh Yesus. Dan kalau kita lihat, kita baca bagian ini, kita mulai memvisualisasikan, waduh begitu indah. Ada Yesus, ada Kleopas, ada temannya, mereka berjalan bersama-sama. Yesus mendekati mereka, berjalan bersama dengan mereka. Itu juga yang sebenarnya disadari atau tidak disadari oleh kita. Ketika kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari kita. Ketika kita sedang mengerjakan sesuatu. Ketika ada kita atau saudara kita sedang berjuang dengan sakit dan kelemahan tubuh. Ketika kita sedang berjuang juga mencari nafkah. Dan lain sebagainya. Kita nggak sendiri, ada Yesus dekat kita. Berjalan bersama dengan kita. Dia nggak tinggalkan kita. Ya, itu yang kita lihat keindahan Kleopas dan temannya berjalan bersama dengan Tuhan. Menuju mana? Menuju Emmaus. Sepanjang berapa lama? 2 jam. Sampailah mereka di Emmaus. Lalu karena percakapannya indah gitu ya, percakapannya baik, dan di tengah-tengah percakapan itu Bapak Ibu Saudara, Yesus lalu membukakan mata mereka, mengingatkan kembali, dikatakan diajarkan tuh, mereka belajar kitab suci. Lalu di ayat 27 ya, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia yaitu Yesus dalam seluruh kitab suci. Ini dalam perjalanan panjang mereka membicarakan firman Tuhan, mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab Nabi. Ya tuh, ada tuh buku judul ini, ya Fast Script untuk seorang profesor siapa begitu ya. Judulnya ini, mulai dari kitab Musa sampai segala Nabi. Jadi isinya tuh kumpulan-kumpulan tulisan para teolog-teolog tentang firman Tuhan pastinya. Ya, jadi dalam perjalanan itu cukup panjang pengajaran Yesus. Dan ini juga sebuah Bible study, pelajaran Alkitab yang diberikan dalam perjalanan oleh Yesus kepada Kleopas dan temannya pasca kebangkitan. Diingatkan kembali bagaimana Yesus itu adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Lalu Allah mengutus nabi-nabinya supaya bangsa Israel bertobat. Lalu dikirim juga nabi-nabinya untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Diceritakan semua. Sampai segala kitab nabi diceritakan semuanya oleh Yesus. Dan murid-muridnya dan Kleopas ini mendengarkan. Tapi belum sadar itu Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sampai ketika mendekati kampung mereka di Emmaus, Yesus seolah-olah mau memutuskan perjalanannya ke perjalanan yang lain ya. Mereka mendekati kampung itu yang mereka tuju, lalu ia itu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Nah ini yang membuat satu pencipta lagu menciptakan lagu. Tinggallah dekatku, itu ya kurang lebih itu ya. Yesus penebus, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, itu ya. Inilah yang membuat pencipta lagu pada waktu itu terinspirasi dengan firman Tuhan ini. Dia desak, Tuhan jangan tinggalkan kami, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Tadinya bukan Tuhan, sorry, dia belum tahu Tuhan ya, dia belum tahu nih Yesus, dia belum tahu Yesus. Tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari ini menjelang malam. Tadinya orang asing, tiba-tiba karena pembicaraan tentang firman Tuhan, karena inilah yang memang yang hilang Bapak Ibu Saudara. Sabda Tuhan inilah yang hilang dalam percakapan Kleopas dan temannya. Andai kata dalam pembicaraan itu ada firman Tuhan yang diselipkan dalam pembicaraan itu, pasti mereka dapat kekuatan. Tapi firman ini yang hilang, yang Yesus munculkan dalam percakapan mereka.
Dan akhirnya karena didesak, nah ini yang perlu kadang-kadang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar memerlukan Tuhan, kita perlu desak Tuhan, kita perlu dengan sekuat tenaga. Tadi kita pernah dengar firman Tuhan juga Bapak Ibu Saudara, bahwa ayo kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bapak Gembala pernah sampaikan itu, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat. Kleopas dan temannya memaksa seakan-akan mendesak, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Akhirnya mereka tinggal, waktu mereka tinggal mungkin terjadi pembicaraan lagi, lalu makan, dan disitulah mata mereka terbuka. Memecah-mecahkan roti dan terjadilah perjamuan kudus. Dan inilah yang sebenarnya inti daripada pembacaan kita. Yaitu apa? Perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus yang terpecah-pecahkan untuk pengampunan dosa manusia. Ya. Nah, firman ini akhirnya mau mengajak kepada setiap kita, ya Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama. Jangan ada kata putus asa pengharapan. Seperti Kleopas dan temannya ini. Ketika perjamuan kudus dilakukan, mata mereka terbuka. Dan biarlah nanti ketika perjamuan kudus dilakukan pada pagi hari ini, akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Iyong. Biarlah mata kita makin terbuka. Di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pandemi ini, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang bertanya, apakah yang menjadi kerinduanmu, apakah yang menjadi harapanmu, apakah yang menjadi pergumulanmu. Ada Tuhan yang bukan hanya bertanya tapi di dekat kita. Ketika kita sedang beraktivitas, bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang berjuang dengan sakit. Bergumul dengan kesulitan hidup. Ada Yesus berjalan bersama dengan kita. Dan dalam perjamuan kudus hari ini yang tubuhnya akan dipecahkan dan darahnya akan dicurahkan dan kita akan sama-sama memperingatinya. Ini mengingatkan kita betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika mata mereka terbuka, tadinya mereka mau undur dari Tuhan. Tadinya mereka kehilangan pengharapan. Tapi ketika perjamuan kudus mereka ikuti, tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuh darah mereka kembali. Yang tadi perjalanan jauh 2 jam baru saja mereka jalani, sepanjang 11,27 km itu, mereka bangkit lagi bersama dengan temannya dan berangkat lagi ke Yerusalem. Ada semangat yang saya nggak berlebihan katakan dahsyat sekali. Ketika firman Tuhan dibicarakan, ketika perjamuan kudus dilakukan, Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara nanti ada dan mengikuti perjamuan kudus ini, biarlah kita mempersiapkan apa yang ada di rumah, roti, anggur, atau juga air teh. Kalau nggak ada anggur atau roti tawar atau potongan roti, Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan dan minum, ada semangat kembali kita jalani hidup kita. Seperti Kleopas dan temannya, ketika perjamuan kudus mereka lakukan, mata mereka terbuka lihat Yesus. Dan Yesus tiba-tiba hilang dari tengah-tengah mereka. Mereka semangat, mereka kembali dikatakan kita, hati mereka berkobar-kobar. Dan mereka kembali jalan, Bapak Ibu Saudara, dari Emmaus. Baru saya tiba di rumah, mungkin mau istirahat. Tadinya ketakutan, jangan-jangan saya dibunuh. Tadinya ketakutan karena pengharapan udah gak ada. Tapi ketika ada Yesus menyertai perjalanan hidup mereka, ada sakramen perjamuan kudus yang mereka ikuti, mereka jalan lagi ke Yerusalem. Pasti jalannya gak loyo seperti waktu dia dari Yerusalem ke Emmaus. Jalannya dengan tegap. Bertemu dengan murid-murid yang ada di Yerusalem. Tadinya mau undur dari Tuhan. Maaf kata, mungkin Bapak Ibu Saudara dia udah mau tinggalkan Tuhan, udah kecewa dengan Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini kecewa dengan Tuhan. Tuhan, sakit saya gak sembuh, saya kehilangan pekerjaan. Katanya Engkau Allah yang memelihara. Tuhan, keluarga saya misalnya berantakan. Tapi biar firman ini dan perjamuan kudus yang mau kita ikuti dengan sungguh-sungguh ini memiliki spirit yang sama seperti Kleopas dan temannya. Dia bangkit dengan hati yang berkobar-kobar, kembali ikut Tuhan, kembali beriman kepadanya. Dan
Dan segala sesuatu memang firman Tuhan benar. Apa yang kita lakukan tanpa iman itu semua sia-sia. Kita pun harus meresponi kehidupan kita hari-hari dengan dalam pandemi COVID ini. Tetap dengan beriman kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatunya pasti akan indah pada waktunya Tuhan. Jangan undur, maju. Maju dengan tegap, dengan muka terangkat. Karena Allah sudah menyertai kita. Tetap menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya undang hambanya Pak Wakil Gembala Pak Yong untuk melayani kita dalam perjamuan kudus. Ya, mari saudara sekalian yang berada di rumah, mari siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur yang sebagai ucapan syukur kita, tubuh dan darah Yesus kita akan terima saat ini. Mari yang belum siapkan, bisa menyiapkan roti atau kue yang ada di rumah sebagai pengganti tubuh Yesus dan juga untuk air teh atau sirup yang bisa menggantikan untuk anggur. Bila ada anggur, bisa menggunakan anggur. Mari sebelum kita melakukan perjamuan kudus, marilah kita semua sekarang merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Dia yang telah rela mati untuk kita semua. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Mari saudara, saya kasih waktu untuk bisa mengucap syukur, minta ampun nama Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat. Mari kita semua untuk merenungkan semua ini. Mari kita sembah Dia. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita minta supaya Tuhan untuk melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darahnya ini. Mari kita merenungkan sejenak dan kita berdoa minta ampun pada Tuhan untuk segala kesalahan-kesalahan kami. Tanggalkan segala bebanmu. Terima tubuh dan darah Yesus untuk kemuliaan Dia ya Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Lalu Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan kita di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, mari kita sembah Dia, kita ucapkan syukur pada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua kebaikan-Mu yang telah kami terima. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya Bapa, kami sangat bersyukur ya Bapa. Kami mengucap terima kasih padamu ya Bapa atas semua pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami telah terima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya, kami imani, kami yakini ya Bapa, di dalam tubuh dan darah-Mu ini ya Bapa telah mengalir mujizat ya Bapa. Ada kesembuhan dari segala sakit penyakit yang sedang kita alami saat ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, semua sakit penyakit ini telah Kamu angkat ya Bapa, telah Engkau angkat ya Bapa. Kami percaya Bapa atas semua ini ya Bapa. Dan juga Bapa, kami juga bersyukur ya Bapa atas semua rangkaian ibadah saat ini ya Bapa. Ibadah awal bulan ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau yang telah melawat kami ya Bapa. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Ibadah ini bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Meskipun dengan secara online ya Bapa. Kami serahkan semua jemaat yang ada ya Bapa yang mengikuti ibadah online saat ini ya Bapa. Kau berkati mereka semua ya Bapa. Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati kehidupan mereka ya Bapa. Kau jauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit ya Bapa. Kami serahkan jemaat ini semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami ya Bapa, Pak Fendi Tantono ya Bapa. Kau berkati beliau ya Bapa. Kau berikan kesehatan bagi dia ya Bapa. Kau berikan kekuatan bagi dia. Kau berikan kesehatan juga ya Bapak bagi istrinya ya Bapak. Semua keluarganya Kau berkati ya Bapak. Kemanapun dia melayani ya Bapak, berkati mereka semua ya Bapak. Kami juga mengucap syukur ya Bapak atas semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada saat ini ya Bapak. Kau berkati mereka semua ya Bapak. Kau berkati kesehatan, Kau berkati pekerjaannya ya Bapak, berlimpah-limpah ya Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan juga Bapak, untuk negara kami ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Negara Indonesia ya Bapak, Kau berkati ya Bapak. Kau jadikan negara kami menjadi negara yang maju ya Bapak. Kau hindarkan dari segala macam virus yang ada ya Bapak, segala krisis yang ada yang melanda negeri ini ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau segera melalukan semuanya ini ya Bapak, sehingga negara kami bisa menjadi negara yang baik ya Bapak. Kami serahkan pimpinan
negara ini ya Bapa, Presiden kami ya Bapa, dan Wakil Presiden kami serahkan ke dalam tangan-Mu beserta dengan jajarannya ya Bapa. Kami serahkan mereka semua ya Bapa, sehingga mereka takut akan Engkau dan mereka bisa memimpin negara ini dengan baik ya Bapa. Dan juga untuk kota kami tercinta, kota Jakarta ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati gubernur kami ya Bapa, Kau berkati wakil gubernur juga dan jajaran yang ada ya Bapa, sehingga mereka bisa memajukan kota ini ya Bapa. Dan sekarang saudara-saudara semua, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau kesehatan, memberkati Engkau kekuatan, memberkati Engkau dalam pekerjaan rumah tanggamu, lumbung-lumbungmu dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang saat ini Tuhan melimpahkan segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kehidupan saudara dan saya sejak saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Amin.